So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Elis ini. Oke, ini adalah Vivo X100, flagship Vivo yang masih kelihatan seksi meski umurnya ini udah 4 bulan rilis. Beberapa waktu lalu di salah satu video kuliah sore ada yang komen buat bandingin Vivo X100 dan dua HP lain yang harganya ini mirip-mirip. Sebenarnya waktu itu kurang tertarik sih sama Vivo X100 ini, tapi setelah lihat-lihat dan cari tahu HP-nya di internet, akhirnya mutusin deh buat beli HP ini. Ya karena aku yang salah. Ini HP yang menarik, apalagi harganya ini udah lumayan turun. Ya meski turunnya nggak sedrastis S24 FE, tapi masih lumayan lah ya. Di pasaran sekarang ini harganya ada di 10,5 juta, yang mana harga barunya waktu itu ada di 12 juta. Jadi lumayan bisa dibilang hemat sekitar 1,5 juta. Oke, buat desain Vivo X100 ini itu tampil sangat elegan dan desainnya ini juga mirip-mirip ya kayak versi Pro-nya. Ya beda tipis lah. Yang jujur agak ngeganggu sih dari modul kameranya aja nih yang nggak simetris. Filosofinya tuh kayak maksa banget ya buat dimasukin ke dalam desain. Cuma setelah lama pakai, kita yang pakai juga bakalan cuek sih, cenderung lebih PW sama hal lainnya yang menarik di HP ini. Di sisi atas smartphone ini itu ada IR blaster dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM. Terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. HP ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Terus dia juga punya IP rating IP68 yang tahan air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Kalau buat layar ini pakai LTPO AMOLED yang punya resolusi 1,5K dan punya ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat refresh rate sendiri ini ada di 120 Hz, terus punya 1 miliar warna dan punya peak brightness sampai 3000 nits yang super duper terang untuk dipakai di luar ruangan. Untuk desain layarnya ini udah cakep ya, bentuknya udah curve dan bezelnya emang nggak tipis-tipis amat, tapi ini udah hampir sama di tiap sisinya, jadi dilihatnya itu enak. Buat fingerprint udah under display, kecepatan bacanya udah kenceng banget jadi dipakainya pun enak. Overall sih kualitas layarnya udah jempolan ya, gambarnya bagus, desainnya juga cakep, jadi kita yang pakai sebagai pengguna ini ya juga nyaman buat pakainya. Lanjut kalau buat performa Vivo X100 ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 9300 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat storage sendiri ini cuma ada satu pilihan aja dengan RAM 12GB dan internal yang ada di 256GB. Dimensity 9300 ini chipset yang powerful ya dan bisa dibilang top 3 chipset buat tahun 2024 ini. Ya kalau buat sekedar penggunaan harian mah udah nggak perlu diraguin lagi. Chipset yang satu ini itu udah enak dan nyaman lah, anti lemot lah buat dipakai sehari-hari. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra selama main, aduh ini mah enteng ya. Di game ini itu bisa dapat 120 fps dengan nyaman tanpa adanya kendala sama sekali. Aku sebagai orang yang suka push rank Mobile Legends di sini itu puas banget. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra Extreme alias bisa 120 fps. Dan pas main ya udah 120 fps ini bisa didapat dengan mudah tanpa adanya kendala sama sekali. Main di sini juga enak karena pastinya gyronya ini udah hardware, jadi nambah pengalaman yang makin asik lagi lah buat dipakai main game shooter kayak gini. Kalau buat main Genshin Impact, langsung aja kita gas ya ke settingan highest-nya. Alhasil, ini aman banget coy. Ingat, ini highest ya, FPS bisa tetap dapat kisaran 55-60 FPS dan ini udah enak banget buat dipakai. Buat suhu juga tergolong adem, cooling sistemnya di sini oke banget ya, bisa tetap ngejaga suhu HP-nya meski udah diajak ngegas game yang berat-berat. Ya overall performanya sih kalau buat dipakai main game udah nendang banget ya. Game-game yang ada sekarang ini udah bisa dijalanin di sini dengan cukup santai. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang sebanyak 6%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6% juga, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 24%. Oh ya, selama pengetesan ini pakai WiFi only ya. Buat kecepatan ngecas sendiri ini ada di 120 watt flash charge yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu cuma setengah jam aja. Gokil. Buat sistem operasi Vivo X100 ini pakai Fontos OS 14 dengan basis Android 14. Untuk update ini Vivo ngejanjin buat dapat 3 kali Android update dan 4 tahun security patch. Ya lumayan lah, 3 tahun untuk sebuah HP flagship, meski nggak segila Samsung yang bisa ngasih sampai 7 kali Android update. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo X100 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 50 megapiksel, dan kamera tele 3 kali optical zoom yang resolusinya ini 64 megapiksel ber-OIS. Sementara buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasilnya asli, ini cakep ya. Dynamic range ini luas, detail gambarnya bagus, dan warnanya ini juga aku suka. Meskipun ada boosting image, tapi tetap hasilnya ya masih kerasa nggak berlebihan dan masih enak lah buat dilihat. Buat foto portrait, efek bokehnya juga rapi, overall sih nice ya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo X100 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa langsung pindah-pindah lensa ya, dan switch antar lensanya juga mulus, jadi ya ini cakep sih. Oke, ini kamera utama, ini ultra wide, balik lagi ke utama, dan ini yang tele 3 kali. Oke, sekarang kita bakal coba pakai jalan. Di sini ada stabilisasi ultra ya, cuma itu berlaku buat yang 60 fps saja. Nah, kalau di yang 30 fps ini ngandelin IIS bawaan aja, dan ya hasilnya sih sebenarnya udah cukup stabil. Seperti ini hasilnya. Oke, ini Full HD 60 fps. Di sini masih bisa pindah-pindah lensa, dan ya perpindahannya juga sama, dia smooth, jadi enak banget buat dipakai. Oke, kita balik ke ultra wide seperti ini. Nah, ini stabilisasi ultra udah diaktifin. Kalian bisa lihat perbedaannya sama yang sebelumnya. Cuma kalau di stabilisasi ultra ini dia cuma bisa lensa utama aja ya. Jadi ultra wide dan telenya nggak bisa dipakai. Lanjut, ini ada 4K 30 fps. Dia juga masih bisa pindah-pindah lensa, hasilnya seperti ini. Ini lensa utama, lalu ini ke telenya. Oke, ini buat 4K 60 fps. Dia di sini nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Jadi saat udah rekam, ya ini cuma lensa utama aja. Coba kita ke telenya, sama. Ini digital zoom masuknya. Nah, oke. Nah, ini buat ultra wide 4K 60 hasilnya kayak gini. Jadi kalau kita ke 1 kali, ini digital zoom ultra wide ya, jadi bukan kamera utama. Oke, ini buat kamera depan Full HD 30 fps maksudnya, dan hasilnya seperti ini. Kalau backlight kayak gini, ini dipakai jalan seperti ini. Terus lanjut, ini Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini, dan kalau dipakai jalan seperti ini. Lanjut, ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini, dan kalau dipakai jalan seperti ini. Kamera depan bisa sampai 4K 60, tenang aja. Backlightnya seperti ini. Kalau pakai jalan kayak gini. Oke, kesimpulannya dengan harga yang udah lebih hemat sekitar 1,5 juta, ya tentu aja HP ini tuh makin menarik ya buat dilirik. Kalau head to head HP ini tuh sebenarnya sama S24 FE, dan aku pribadi sih lebih suka sama HP ini ya, karena tentu aja dari spek yang dikasih jauh lebih menarik dari Samsung punya. Paling ada beberapa poin aja yang bisa dibilang kalah dari Samsung. Pertama, soal UI. One UI dari Samsung itu terkenal lebih nyaman dan enak lah ketimbang PhanTouch OS. Terus kedua, ini soal AI. Di sini tuh nggak ada AI, sedangkan Samsung punya Galaxy AI yang udah bejibun. Dan yang ketiga, ini soal jaminan update ya. Di sini tuh cuma 3 kali, sementara Samsung itu bisa sampai 7 kali. Ya paling 3 poin itu aja sih yang perlu kalian perhatiin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton
video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.